Wa amma haluhu fima bainahu wa bainallahi ta'ala, adapun urusannya, keadaannya ya antara dia dengan Allah, hubungan dia dengan Allah, fawa itharu ta'atihi, yaitu ithar, lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah, wa tajannuba ma'siyatih, dan menjauhkan diri dari kemaksiatan kepadanya. Wa huwa qauluhu ta'ala, dan ia dalam hal ini ialah firman Allah Ta'ala, wattaqullaha innallaha syadidul iqab, di penggalan akhir dari surat Al-Maidah tersebut. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah syadidul iqab, sangat keras hukumannya. Fa'arsyadatil ayatu ila dzikri wajibil abdi wa bainahu wa bainal khalqi, maka ayat ini, surat Al-Maidah ayat kedua ini, arsyadat, membimbing kepada zikri, penyebutan tentang wajibil abdi bainahu wa bainal khalqi, kewajiban hamba-hamba antara dia dengan makhluk secara keseluruhan. Wa wajibahu bainahu wa bainal haqqi, dan mengatur pula tentang pelaksanaan kewajiban antara dia dengan al-haq. Al-haq di sini ialah Allah. Wala yatimmul wajibul awwalu illa bi'azlil wasat, dan tidak akan sempurna al-wajibul awwal, kewajiban yang pertama itu, kecuali dengan azlil wasat, yaitu menghilangkan al-wasat. Al-wasat ail bainal khaliq wal khalq, menghilangkan hubungan dia dengan menghilangkan perantara. Wasat itu perantara antara dia dengan Allah, sehingga hubungan itu langsung kepada Allah. Wal qiyamu bidzalika limahdhin nasihati, dan menunaikan semuanya itu limahdhin nasihah, yang semata-mata untuk an-nasihah. An-nasihah itu sering diartikan apa? Nasihat. Tapi mungkin lebih dekat untuk diartikan ketulusan. Ya. Wal ihsan, dan berbuat baik. Wa riayatil amr, dan menjaga perkara-perkara kehidupan ini dengan agama ini. Wala yatimmu lahu ada'ul wajib tsani illa bi'azlil khalqi minal bain, dan tidak akan sempurna upaya menunaikan kewajiban kedua. Apa kewajiban kedua? Kewajiban antara dia dengan Allah. Ini tidak akan sempurna kecuali dengan bi'azli, dengan menyingkirkan al-khalq, makhluk, minal bain, di antara dia dengan Allah.
menyingkirkan makhluk. Jadi tidak boleh ada sesuatu pun antara dia dengan Allah selain Allah. Wal qiyamu lahu billahi ikhlasan, dan menunaikan hak-haknya Allah dengan ikhlas, wa mahabbatan, dan cinta, wa ubudiyatan, dan dengan semangat ubudiyah, beribadah. Nah, jadi urusan antara kita dengan manusia haruslah hanya dikendalikan oleh syariat Allah. Tidak boleh ada syariat-syariat lain yang menjadi penengah atau perantara antara syariat, antara kita dengan syariat Allah. Enggak boleh dihalang-halangi dengan adat istiadat, enggak boleh dihalang-halangi melaksanakan syariat Allah itu dengan perasaan, dengan logika. Tidak boleh ada itu semua, karena tidak akan sempurna pelaksanaan daripada tidak akan sempurna penyempurnaan daripada kewajiban antara kita dengan makhluk itu kecuali dengan bi'azli al-wasat, dengan menyingkirkan perantara-perantara antara kita dengan syariat Allah, kemudian menjalankan semuanya itu dengan bimbingan syariat Allah, dengan nasihat, dengan tulus, wal ihsan, dan berbuat ihsan. Yang dalam hal ini ihsan ialah berbuat baik. Wa ri'ayatil amr, dan menjaga atau menunaikan segala perkara dengan bimbingan syariat itu. Haknya diri, ini hubungan dengan sesama manusia, haknya keluarga, haknya tetangga, haknya masyarakat luas, haknya karib kerabat, famili, haknya kedua orang tua, haknya bangsa, haknya negara, haknya rakyat, haknya pemerintah. Semua itu diatur lengkap di dalam syariah. Ketundukan kepada syariah ini akan menyempurnakan pelaksanaan daripada urusan kita dengan hak, daripada urusan kita dengan sesama manusia. Kalau ada wasat, ada penengah yang menghalangi antara kita dengan syariat Allah, ada filter penyaring antara kita dengan syariat Allah, di situ akan menghalangi penyempurnaan pelaksanaan hak antara hubungan kita dengan manusia. Yaitu filternya tadi apa? Adat istiadat. Jadi syariat harus dicocokkan dengan adat istiadat. Nah, ini sudah ada gangguan ini. Ya. Ada konslet. Perasaan. Jadi agama harus ditundukkan kepada perasaan. Akal pikiran antara pertimbangan logis dan tidak logis. Nah, repot sudah. Di situ terjadi gangguan. Ini harus disingkirkan. Azlil wasat, harus disingkirkan perkara-perkara yang demikian ini. Jadi hubungan kita dengan syariah langsung
dengan menyatakan Islam, ketundukan kepada syariat itu. Hubungan kita dengan Allah harus menyingkirkan makhluk yang di antara kita dengan Allah. Tidak boleh ada makhluk di antara kita dengan Allah. Betul-betul ikhlas, tidak riya. Kalau riya, di situ sudah ada oknum lain selain Allah. Jadi tujuannya untuk Allah, kemudian juga ada tujuan lain, yaitu untuk dilihat orang. Nah, ini sudah ada makhluk yang mengganggu hubungan kita dengan Allah. Nah, ada keyakinan-keyakinan lain selain Allah, bahwa adanya keyakinan bahwa ada selain Allah yang bisa melindungi kita, memberi kita atau menjamin kita. Akhirnya tawakal kepada Allah juga tawakal kepada selain Allah. Nah, ini namanya adanya makhluk antara dia dengan Allah yang mengganggu hubungan itu. Maka tidak akan sempurna hubungan kita dengan Allah kecuali bi'azlil khalqi, dengan menyingkirkan makhluk, membersihkan jalan antara kita dengan Allah, membersihkan dari unsur-unsur makhluk. Begitu. Fayambaghi at-tafattuna li hadhihi ad-daqiqah. Oleh karena itu harus tafattun, harus betul-betul orang itu pandai mengerti, memahami. Li hadhihi ad-daqiqah. Uraian ini, uraian yang rinci, daqiqah rinci ini. Sebab kalau dari sisi ini tidak kita pahami, kita akan dijangkiti atau diliputi oleh kekaburan permasalahan di belakang hari. Pada permasalahan yang sesudah ini. Allati kullu khalalin yadkhulu 'ala al-'abdi fi ada'i hadain al-amrayn al-wajibain. Kata Ibnu Qayyim mengingatkan bahwa kullu khalal, setiap atau seluruh kesenjangan, khalal itu kesenjangan, celah yang bisa masuk dari celah itu, yadkhulu 'alal 'abdi, masuk pada seorang hamba, fi ada'i hadainil amrain al-wajibain, dalam menunaikan dua perkara yang wajib ini. Apa tadi? Hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan yang kedua hablum minan nas, hubungan dengan sama manusia. Kalau orang tidak memahami kedudukan masing-masing dari dua perkara ini tadi dengan rinci, itu akan menjadi kesenjangan, akan menjadi celah yang bisa masuk mengganggu hubungan pada kedua pihak tersebut. Innama huwa min adami mura'atiha ilman wa amala. Kesenjangan itu terjadi dalam dua perkara ini adalah karena adam mura'atiha, karena tidak adanya upaya mura'atiha, memelihara, mengaturnya. Dengan apa? Ilman wa amala, dengan ilmu dan amal. Ya, mengganggu antara hubungan dia dengan makhluk, karena ada celah antara dalam hal hubungan dia dengan makhluk.
sehingga imma dirinya binasa atau rusak karena itu, atau dia merusakkan orang lain akibat adanya kesenjangan dari sisi ilmu dan amal. Hubungan dia dengan Allah rusak karena ada kesenjangan dari sisi ilmu dan amal, sehingga dia semakin jauh dari Allah padahal dia inginnya dekat kepada Allah. Ya, bersusah payah beribadah kepada Allah, tetapi bukannya dia dengan bersusah payah dalam ibadah itu mendekatkannya dengan Allah, tetapi semakin menjauhkannya dengan Allah. Karena apa? Ada kesenjangan ilmu dan amal antara dia dengan Allah. Maka ini harus diselesaikan dengan ilmu dan amal. Wa hadha ma'na qauli Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah qaddasallahu ruhahu, dan inilah makna dari apa yang diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semoga Allah mensucikan ruhnya. Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jili, kadang-kadang Al-Jili, kadang-kadang Al-Jailani, ini imam dari madhab Hambali. Kemudian akhirnya dibikinlah cerita-cerita dusta tentang beliau, sehingga jadilah apa yang dinamakan Manaqib Abdul Qadir Jailani. Kitab Manaqib Abdul Qadir Jailani isinya dusta dan dusta yang diatasnamakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tahu kalian betapa beraninya orang yang menulis manaqib itu? Alaihi ma yastahiqu, sampai diceritakan di situ bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu waliullah. Ya, waliullah, imam dari imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tentunya setuju dengan itu, sebagaimana para ulama setuju dengan itu. Tanda waliullahnya apa? Katanya diceritakan. Wah, ini mulai ngawur. Katanya dia punya pesantren. Pesantren yang besar, muridnya ribuan, di Baghdad. Salah satu muridnya itu didatangi oleh orang tuanya. Dilihat anaknya kok makannya sengsara banget, makanannya nggak enak. Setelah itu dia ingin ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani, datang ke pimpinan pondok. Ketemu, lihat Syekh Abdul Qadir Jailani baru saja habis makan, dan di situ ada sisa-sisa makanan, yaitu tulang-tulang ayam. Wah, gurunya makan ayam, muridnya makan gaplek. Ngamuk-ngamuk ini orang tuanya ini. Enak aja. Melihat orang tua ini ngamuk karena anaknya santri Syekh Abdul Qadir Jailani ini dikasih makan yang jauh lebih rendah dari mutu makanan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, duduk dulu, duduk dulu. Kenapa? Iya, kamu makan ayam, sementara anak saya makan makanan ayam. Gitu. Tahukah kamu, katanya Syekh di dalam cerita itu. Nih, terus bismillah. Kumpulan tulang-tulang
ayam tadi ketika disentuh, dikumpulkan di telapak tangan Syekh Abdul Qadir Jailani, terus jadi ayam lagi, ayam jago. Terus dia keluruknya itu bukan kukuruyuk, tapi keluruknya itu apa? Kukuruyuk Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah, gitu katanya. Wah, kata orang tua, wah maaf Syekh, wah begitu, maaf akhirnya dari Syekh. Ceritanya kayak gitu. La ilaha illallah. Ada lagi seorang ibu nangis, terus datang ke Syekh, ya Syekh, anak saya mati. Loh, kapan? Baru saja. Tunggu sebentar. Wong terbang, Syekh. Terbang longok di langit, kelihatan ada malaikat maut sedang membawa keranjang roh-roh yang baru dicabut hari itu. Kejar. Hei, kamu mencabut nyawanya anaknya ibu itu ya? Oh iya, ini perintah Allah. Tidak bisa, kembalikan. Sini nyawanya. Rebutan keranjang itu akhirnya antara Malakul Maut dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya tumpah keranjangnya itu, nyawanya pada lepas semua, balik lagi kepada orang-orang yang dicabut hari itu nyawanya. Hidup lagi. Astagfirullah. Lah kayak gini isinya. Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah, hebat ya. Percaya. Na'udzubillah. Sampai diceritakan dalam rangka katanya memuliakan Syekh Abdul Qadir Jailani, cerita yang menunjukkan kehinaan bagi Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu semalam suntuk itu katanya sholat itu 1000 rakaat. Wah, loh, dihitung semalam suntuk itu berapa jam sih ya? Habis sholat isya tentunya. Kalau sholat isya itu taruhlah selesainya sholat isya itu jam 7, fajar itu jam berapa terbitnya? Taruhlah 4:30. Jadi berapa jam itu? 10 jam. Kalau 1000 rakaat berarti satu rakaatnya itu berapa menit itu? Detik ya? La ilaha illallah, satu rakaat. Syahada. Maunya memuliakan Syekh Abdul Qadir Jailani, tetapi karena bodoh, karena tidak ada ilmu dan amal, akhirnya menghinakan Syekh Abdul Qadir Jailani. La ilaha illallah. Wah, kata. Kan cuma 600 menit ya satu malam itu. Kalau 10 jam 60 menit kali 10 berarti 600 menit. Lah kalau 1000 rakaat berarti berapa setiap satu rakaatnya berapa detik itu? Ngawur-wur ini. Nah, ini coba khurafat, kebohongan yang maunya memuliakan Syekh Abdul Qadir Jailani tetapi justru kemudian menghinakannya. Lah ini namanya khalal, ini namanya kesenjangan ilmu dan amal. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengarang kitab-kitab yang mulia, antara lain kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq, juga kitab Al-Fathur Rabbani, dan kitab Futuhul Ghaib, dan kitab Al-Fuyudat Ar-Rabbaniyah. Walaupun juga namanya manusia,
terdapat kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, tetapi keumuman dari tulisan-tulisan beliau ini menunjukkan kemuliaan beliau dan ketinggian ilmu beliau. Beliau menyatakan, kun ma'al haqqi bila khalqi wa ma'al khalqi bila nafsi wa man lam yakun kadzalika lam yazal fi takhbiti wa lam yazal amruhu furuta. Kun, jadilah, ma'al haqqi, hubungan kamu al-haq itu Allah, bilqi, tidak boleh engkau campurkan dengan khalq, dengan makhluk. Tidak boleh antara kamu dengan Allah itu ada makhluk. Wa ma'al khalqi bila nafsi, dan jadilah hubungan kamu dengan makhluk tanpa hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang menyebabkan apa? Halal jadi haram, haram jadi halal, adil jadi zalim, zalim jadi adil. Itu nafsu. Maka janganlah hubungan kamu dengan makhluk disertai dengan hawa nafsu. Kata beliau, wa man lam yakun kadzalika, dan barang siapa yang tidak demikian keadaannya, lam yazal fi takhbiti, terus menerus dia dalam keadaan takhbit, kebingungan. Walam yazal amruhu furuta, dan terus menerus keadaannya melampaui batas. Begitu. Wal maqsudu bihadhil muqaddimah ma ba'daha. Adapun apa yang diinginkan dengan muqaddimah ini, keterangannya ialah apa yang akan diterangkan sesudah ini. Wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan? Nah, katakan bahwa dalam berhubungan Allah dilarang adanya kakak. Bagaimana pula dengan tentang nafsu kepada umat atau dengan bahwa agama? Wes, ya. Dilarang ada hubungan antara makhluk dengan Allah itu berantara. Dalam mempersembahkan ibadah. Nah, yang diperintahkan ialah ta'awun, tolong menolong di dalam berhubungan dengan Allah maupun dalam berhubungan dengan manusia. Ya. Yang dilarang ialah menjadikan wasilah, perantara antara dia dengan Allah dengan sesuatu yang selain Allah, yaitu makhluk. Adapun ketika orang datang kepada seorang saleh, Pak, tolong doakan saya tetap istiqomah di atas al-haq. Ini bukan menjadikan orang itu perantara antara dia dengan Allah, tetapi menjadikan orang itu partner ta'awun dalam berhubungan dengan Allah. Partner ta'awun, ta'awun yakni kerjasama antara dia dengan Allah. Yang dilarang ialah apa? Menjadikan perantara antara dia dengan Allah, berdoa kepada Allah, kemudian doanya itu dipanjatkan kepada selain Allah.
dengan keyakinan bahwa selain Allah itu nanti akan menyampaikan doa tersebut kepada Allah, maka yang demikian ini haram. Nah,